Stay at home. Jangan keluar. Berarti siapapun yang ngasih kita minjem duit itu sahabat kita. Sahabat dan mempunyai perasaan yang sama. Sebenarnya sahabat dan pacar tuh bagi saya sih sama. Sekali dia mengecewakan, sekali itu saya dan sahabat saya putus. Malu. Oh, malu. Ya. Masih ego berarti. Ego. 1, 2, 3. Baik, selamat datang di channel kita. Jadi pertama perkenalkan saya Tradi. Saya Dekla. Saya murah. Ya orangnya sebenarnya ini aja tapi terus kenalan ya. Jadi ya ada sekarang kita mau diskusi sih mengenai sesuatu yang gimana ya bilangnya cukup penting sih di kehidupan kita ya. Jadi kita mau kayak nanya gimana apa sih arti teman itu sebenarnya dalam kehidupan kita itu seberapa penting sih dan apa sih peran teman-teman kita itu gitu. Jadi mungkin langsung aja sih saya nanya pertama lah buat si Dekla, apa sih arti teman menurut Dekla? Teman mungkin artinya orang yang selalu ada di saat kita perlu, itu mungkin. Saat kita perlu ya. Di saat perlu aja. Iya, emang itu bukti teman. Arti teman. Di saat saya nggak perlu, nggak ada teman. Teman. Mungkin untuk dari Ngurah Teman atau sahabat? teman. Teman. Arti teman. Ya. Arti teman itu bagi saya tuh kayak apa ya? Kayak orang yang kita kenal. Jangan definisi. Dengan Ya, menurut murah aja sih ini, jangan terlalu berpikiran panjang. Jangan buka Wikipedia. orang yang kita kenal sementara gitu. Oh gitu. Oh ya, sementara. Yang selamanya siapa berarti? Kenapa? Yang Sementara itu seberapa lama? selama kita perlu. Selama kita. Jadi Teman. Ya betul. ingat aja kalau kalian masih ada teman berarti kalian temenan pas diperluin aja. Soalnya kan memang begitu nih. Ya, ya. Kata orang tuh teman itu dibutuhkan saat kita perlu aja ya. Ya sih benar juga. Jadi teman tuh emang kebanyakan sih gitu. Yang datang tuh pas perlu aja gitu. Pas kita perlu dia nggak bisa nih. Sorry bro. Iya lah. Jadi wajar sih mereka definisinya gitu. Sering dikhianati mungkin. Enggak lah. Teman-teman kalau teman tuh hilang satu, ada yang satu lagi gitu Mati kan. satu tumbuh 1000 ya. Teman itu bisa banyak soalnya. Iya. Benar. Di mana-mana bisa dapat teman kan. Iya. Nah, seberapa penting sih teman tuh buat hidup kalian kayak gitu? Ya, dari Dekla lah dulu. Kalau dibilang penting sih, teman tuh penting soalnya. Soalnya di saat kita apa-apapun, kita butuh orang yang ada mendamping kita jalan-jalan, di luar pacar lah gitu misalkan gitu. Buat kita masa kita jalan-jalan cuma sendiri tuh. Kelihatan dong ngenasnya kita kayak gimana. Itu aja sih. Iya, gitu. Jadi nggak jauh-jauh sih ya dari keperluan. Ya, keperluan aja gitu. Kalau keperluan ya. Mungkin dari ngerasa sendiri gimana? Kalau teman dibilang dari persentase dari teman itu mungkin bisa tak bilang teman itu penting sekitar 80%. 80%. Ya, karena kalau menurut saya pribadi kita punya teman kayak misalnya teman bisnis nih, berarti kita bisa ngebangun sebuah bisnis ya karena adanya teman ya, ada relasi lah. Saya tuh lebih memandang teman itu lebih kayak kita punya relasi kayak gitu sih. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak teman, banyak kenalan, ya misalnya kalau kita punya suatu usaha, kita lebih gampang penjualannya kayak gitu sih. Iya sih. Lebih ke relasi ya. Dari teman. Kalau itu saya lebih ngelihatnya lebih ke relasi. Apa kepentingan enggak? Karena ada kepentingan. sih sebenarnya kepentingan gitu. Itu sih. Maksudnya karena kepentingan itu sih. Jadi ya gitu sih emang mungkin ya gitu kan kita nggak tahu juga jadi tapi dari teman itu kan juga biasanya akan ada nih biasanya teman yang memang benar-benar
teman gitu loh. Jadi bukan teman yang cuma datang pas kita perlu. Nah biasanya itu kan kita bilangnya tuh sahabat lah. Gitu. Ya, sahabat. Ya. Nah kalian ada nggak gitu? Punya nggak sahabat gitu? Artinya seberapa Penting. Ya seberapa pentingkah sahabat itu? Tapi kayaknya penting banget sih sahabat. Iya, penting banget sih sahabat. Kayak semua orang punya sahabat mungkin ya. Tapi mungkin lebih gimana sih kalian menilai bahwa dia itu sahabat? Ya, Nah, apa sih yang menjadi tolak ukurnya. tolak ukur kalian sehingga kalian bisa memilih dia itu sahabat? Gitu. Oke. Saya, oh ya, murah. Kalau dari saya sendiri, kalau menurut saya seorang sahabat itu nggak beberapa istilah kalau dibilang kalau teman itu kan bisa banyak. Iya. Kalau nyari sahabat itu nggak bisa segampang nyari teman gitu loh. Karena kalau kita punya sahabat, kita harus ngebangun sebuah kepercayaan di antara, mungkin kalau misalnya sahabat berdua nih misalnya, kita harus ngebangun kita berdua ngebangun sebuah kepercayaan. Karena kalau saya pribadi, saya biasanya kalau misalnya curhat tentang kehidupan itu, misalnya kehidupan saya sendiri, saya curhatnya ke sahabat saya, sehingga itu yang berdampak ke saya sendiri. Dengan saya memilih sahabat yang benar, ya kehidupan saya pasti akan benar kayak gitu. Nah itu tolak ukurnya apa? Jadi sahabat itu pasti berawal dari teman gitu. Nah jadi sekarang kita bisa milih kamu tuh sahabatku. Oke. Tolak ukur yang paling penting untuk jadi sahabat itu apa? Saat saya down, dia ada untuk saya jadi tempat curhat. Terus dia nggak ngejelekin saya di belakang. Kalau emang jelek? Ya sudahnya dia pasti ngomong langsung ke saya gitu loh. Dia langsung mengoreksi saya, nggak ngomong belakang. Itu menurut saya sahabat. Terus yang pertama, yang ketiga mungkin lebih ke dia tuh lebih peduli gitu loh. Ya lebih Peduli ke kita lah. Gitu ya. Itu sih, itu sahabat sih menurut saya. Kepercayaan? Ya, kepercayaan itu harus dibangun dari awal ya. Iya. Nah, ketika kita berani curhat ke dia, ya itu Udah salah kepercayaan. satunya sebuah kepercayaan. Ya. Bahwa dia bakalan kayak gimana ya? Baru kita curhat ke dia, terus dia curhat ke orang lain, malah ngejelekin kita. Nah, itu bukan sahabat. Tapi itu biasa kok biasanya. Ya, dalam dunia sahabat itu biasa. Tapi saya pinginnya kalau misalnya saya curhat ke dia, terus misalnya itu jelek nih, langsung aja dia bilang ke saya itu kayak gitu. Tapi nyatanya enggak kok, biasanya nyatanya pasti dibilang kok. Gitu ya. Gitu enggak? Untuk Ella sendiri gimana? Kalau saya sih, apa tadi pertanyaannya, bedanya sahabat dan teman? Tolak ukur seorang sahabat itu dari teman kita bisa milih dia jadi sahabat itu apa sih? Itu biasanya kayak perasaan biasanya. Kadang-kadang gini. Ya dalam. Sama kayak pacar tuh soalnya, sahabat tuh. Jadi kalau misalkan gini, kita punya beberapa teman gitu. Banyak kita punya teman, tapi perasaan gaya ngobrolnya kita tuh berbeda. Itu nggak bisa jadi sahabat. Tapi kalau kita udah satu pemikiran, memang sih nggak semua pemikiran, tapi hal yang terpenting aja lah. Bisa dia ngobrol nyambung, itu bisa jadiin sahabat. Terus dari segi dia juga, kita tuh tahulah orangnya siapa nih, dari mana kita tahu. Jadinya kadang soalnya kalau sahabat itu kita harus ngobrol, curhat. Di sana kita tempat curhat, itu sih berbedanya sih. Tolak ukurnya saya jadi nyari sahabat. Berarti kalau sahabat itu sebagai tempat curhat. Iya, teman curhat, iya. Teman minjem duit juga iya juga. Itu sahabat. Itu sahabat. Berarti kalau minjem duit ke teman, Kalau itu teman, sahabat langsung. kalau minjem duit ke teman, misalnya lari temannya. Oh, Mau lari. Oke. Berarti siapapun yang ngasih kita minjem duit itu sahabat kita. Sahabat dan mempunyai perasaan yang sama. Ibarat sebuah pacaran nih, sebenarnya sahabat dan pacar tuh bagi saya sih sama. Sekali dia mengecewakan, sekali itu saya dan sahabat saya putus. Gitu. Ya, memang seperti itu kan. Jadi cukup menarik sih sebenarnya. Jadi tapi itulah
kita emang nggak bisa jauh-jauh sih hidup tuh sama teman ya, jadi Teman dan sahabat mungkin. teman ya mungkin lebih ke teman sih. Ya. Teman dulu, nanti selama itulah nanti kita akan pilih lagi mana yang akan jadi sahabat, mana yang akan jadi parasit gitu lah. Parasit. Ya. Mana jadi sahabat, teman, dan mana yang teman ada saat minjem duit aja, itu beda. Itu beda lagi berarti. Itu beda lagi itu. Itu dia tuh ada tapi nggak nyata itu. Berarti gini, dia tuh nyata minjem duit, tapi pas nagihnya dia hilang, nggak nyata dia. Tapi pernah punya pengalaman, maksudnya ketika kita sudah pilih nih, oh dia sahabat gitu. Akhirnya ada konflik entah akhirnya lepas. Gitu. Sering kok. Saya dulu punya sahabat dari SD, saya punya sahabat. SD saya satu sekelas sama dia. SMP saya beda sekolah, tapi saya tetap jalan-jalan sama dia. SMA juga gitu, saya beda sekolah, saya beda sekolah, tapi tetap setiap hari itu saya sama dia. Tapi ada satu konflik tuh mungkin hal yang nggak gimana ya, kecil sebenarnya, namanya ego kan. Yeah. Satu kali konflik itu membuat persahabatan kita tuh nggak ngomong beberapa tahun, 2 tahun, 1 tahun. Dan akhirnya ada satu momen kita duduk berdua, kita nanya gini, kok kita nggak pernah ngomong ya sekarang gitu. Baru saya sadar, ternyata saya melupakan sahabat saya. Jadi rasanya sama kayak kehilangan pacar. Pernah nggak punya sahabat gitu, tapi belakangan ini kayak hubungannya renggang gitu dengan sahabatnya. Iya. Mungkin tadi Dela udah jawab, sekarang Murah. Kalau dari saya sendiri sih ada satu sahabat yang yang dulu kita bisa jalan bareng-bareng. Kok jalan bareng-bareng? Maksudnya kita selalu bareng-bareng gitulah. Iya. Maksudnya kalau pergi kemana, trip kemana kayak itu, kita selalu bareng-bareng ya. Tapi karena ada beberapa mungkin bisa dibilang miskomunikasi ya antara kita. Dia menjauh dan saya juga menjauh karena ada beberapa suatu hal konflik lah sedikit. Gini, ada gak kayak perasaan bersalah gitu? Ada rasa bersalah gitu, jadi dulu kan sahabat nih, ada gak rasa bersalah setelah kejadian itu jadinya renggang gitu? Seberapa besar pengaruhnya gitu? Yang kalau masalah apa tadi ya, perasaan bersalah itu sih ada sih. Yang buat ngerasa bersalah tuh saya tuh masih mempertahankan ego gitu loh. Jadi dia misalnya saya ada masalah nih, dia selalu berusaha untuk mencari kenapa sih saya kayak gitu loh. Tapi sedangkan saat dia lagi ada masalah, saya nggak nyari nggak nanyain dia, entah nggak bisa dibilang nggak peduli gitu loh. Dia nganggapnya nggak peduli, saya tuh dianggapnya nggak peduli sama dia kayak gitu. Yang lebih bersalahnya lagi ya itu sih, saya nggak berusaha untuk memperbaiki hubungan ini kayak gitu. Jadi saya memilih satu sama lain itu saling diam gitu aja sih. Merasa kehilangan nggak? Ya mungkin sih. Ya berarti penting lah orang itu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Ya kenapa nggak dicoba buat CLBK sahabat lagi lah gitu. Kalau emang penting kan. Jadi sahabat emang penting gitu sebenarnya. Kalau mau mulai suatu pembicaraan itu sih sulit banget ya, karena kalau misalnya kalau pacar itu masih penting kan dia cewek. Iya. Kalau sahabat saya itu kebetulan cowok nih. Iya. Untuk memulainya itu ya bingung juga caranya. Masa saya tiba-tiba datang terus minta maaf, nah kayak gitu sih. coba bilang hai aja. Betul kan? Bilang hai. Itulah maksudnya, untuk memulai dari awal itu rasanya sulit banget gitu. Kecuali di antara kita tuh kayak ada suatu momen mungkin ya yang bisa, misalnya kayak jalan-jalan bareng kayak gitu, misalnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain, sahabat yang lain kayak gitu. Terus dia juga ikut kayak gitu, mungkin bisa memperbaiki hubungan kita kayak gitu sih kalau menurut saya. Soalnya yang sulit banget kalau misalnya saya datengin dia terus saya minta maaf, sulit banget sih rasanya, malu.
Oh, malu. Ya. Masih ego berarti. Ego. Kalau saya dulu kan menurunkan ego saya. Coba turunkan ego Anda. Tapi itulah sulitnya. Minta maaf ke sahabat itu sulit sih. Lah, mungkin apa sih yang bikin sulit gitu? Harusnya kan itu sahabat orang yang emang kita biasa tahu kita gimana gitu. Ya jelek-jeleknya tahu. Karena sering gila-gila bareng gitu. Harusnya kan lebih cair gitu. Ya. Itu sih kayak masih malu-malu gitu. Mungkin terlalu buat perasaan kalian berdua ya. Mungkin. Ya jangan cuma perasaan aja sih. Kayak nggak berani belak-belakan langsung di depannya dia kayak gitu sih. Maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang ngebuat saya nggak suka, saya nggak berani langsung bilang di depannya dia kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Tapi gini juga dibilang sama Ngurah tadi, saya pun merasakan di posisi Ngurah dulu kan. Jadi seorang sahabat, punya sahabat, terus ada masalah, renggang, malas ngomong, ego. Terus sekarang udah mulai bicara, tapi rasanya tuh nggak seperti dulu. Ibarat kita pacaran lah gitu. Disakiti ya susah lagi balik gitu. Di balik itu canggung gitu ngomong. Aku berapa kali saya ngobrol sama sama sahabat saya, ngobrol kok, tapi cuma sekedar aja sih. Terus kalau dia perlu sesuatu juga ada sih saya, tapi nggak seheboh dulu gitu. Gitu sih jadinya. Ya berarti emang kalian kecewa aja sih kayak. Iya kan saya udah bilang sahabat tuh seperti pacar, sekali menyakiti bakalan susah kembali gitu. Benar kan gitu kan sahabat. Ya mungkin tapi tergantung orangnya juga sih kayaknya. Ya, tapi saya pernah dulu SMA juga punya sahabat, dia diemin saya gitu loh. Itu masalahnya karena masalah cewek gitu sih. Jadi sebenarnya saya nggak tahu dia tuh misalnya suka sama cewek A. Terus tiba-tiba saya ngedeketin cewek A dan saya pacaran sama dia. Terus sahabat saya tuh dia diemin saya gitu tanpa saya harus tahu kenapa sih dia diemin aku diemin saya kayak gitu. Itu pernah terjadi ya di SMA. ya. Setelah itu kita baikan karena dia sahabat saya tuh udah punya pacar kayak gitu. Oke. Sejak dia baikan, dia biasa ngobrol sama saya juga biasa ngobrol sama dia. Gitu sih. Tergantung orangnya juga sih. Iya sih sebenarnya kalau mungkin saya sedikit cerita sih kalau pengalaman saya sendiri, kalau saya sama sahabat itu mungkin lebih ke orang yang sering ajak gila bareng gitu. Jadi emang biasa ejek-ejekan. Jadi ketika kita ngobrol itu saling ngejatuh itu biasa gitu. Jadi kita nggak pernah baper ejekan-ejekan dari orang-orang yang emang kita anggap sahabat kayak gitu. Tapi gini juga kayak misalkan ada konflik, ya jadi gampang aja gitu cairnya. Nggak terlalu bawa perasaan baper kayak itulah istilahnya. Karena emang kita sahabat ini karena kita bisa nyambung ngobrol kayak gitu. Lebih bisa fun bareng gitu aja. Saling mengerti satu sama lain. Sebenarnya nggak ngerti juga sih. Ya, saya nggak harap dia ngerti. Ya, emang gitu sih, lebih ke emang kita bilang temen, tapi emang udah kayak nggak ada inilah, udah lebih lah bisa dari teman, jadi mau ejek-ejekan udah biasa gitu. mungkin sahabatmu berapa tahun? Memang sangat memiliki nganggap dia sahabat apa Dari sekedar istri, sahabat? dari Soalnya kalau sekedar sahabat saya biasanya kalau SMP punya aja sahabat, tapi cuma SMP aja, kuliah punya aja, tapi nggak kuliah kan. Tapi sahabat yang lama ini yang dari kecil SD, SMP, SMA. Dibilang kayak tadi tuh kalau Ngurah sih tak lihat tadi jenis sahabatnya itu kayak melankolis mungkin. Apa? cerita. Kalau saya sih sama kayak terjadi gila-gilaan dulu tuh. Ya gimana ya, gila lah berdua, tapi sekali ada masalah selesai diam gitu sih. Padahal sudah gila-gilaan gitu. Enggak lah, kita berdua nggak pernah sampai curhat. Oh aku gini nggak pernah sih sebenarnya dulu.
Cuma apa jadi sekarang zamannya kita berdua langsung gila-gilaan di jalan ini gitu-gitu aja sih, tapi tetap sih renggang jadinya gara-gara ada satu permasalahan jadinya. Nah mungkin nggak tahu juga sih, mungkin emang kurang dewasa aja sih menanggapi masalah itu ya. Sebenarnya masalah kecil kayak terlalu sepele untuk kita mengakhiri hubungan kita sama orang yang benar-benar kita anggap bisa menyenangkan kita lah gitu. Kayak sahabat kan kita masa gara-gara istilahnya permen kita diambil kita udahan sama dia, kan nggak mungkin kayak gitu lah. Itu kita mungkin kita juga sih jangan terlalu berharap lebih lah mungkin gitu. Jadi kita berharap ingin di ngerti terus gitu. Tapi ya kita nggak bisa ngertiin dia kadang-kadang kayak gitu juga. Jadi sebenarnya saling menerima aja sih. Kembali ke ego kayaknya. Ego. Soalnya Kembali Ngurah kalian menghadapi masalah. ya Ngurah tadi ego dan gengsi. Saya juga dulu di posisi baru selesai SMA itu ya ego dan gengsi juga. Setelah berapa 2 tahun tuh ngerasa kangen sih sama teman sahabat tuh, gila-gilaan, terus berusaha ngomong ya nggak sama juga perasaannya, nurunin ego. Tapi ya syukurlah sekarang setidaknya ngomong lah gitu loh, ngomong. Kalau ingat-ingat masa lalu sama dia tuh ya kangen sih sebenarnya. Ya gitu, kalau kita bilang sahabat tuh kayak pacar sebenarnya emang mirip sih tapi beda gitu cara kita menyikapi kayak gitu. Iya kan, masa kalau persis ya nggak bisa ciuman juga mas. Bukan masalah itu sih. Bukan. Perasaan sih maksudnya. Oh, perasaan ya. Pasti beda lah perasaan sahabat sama pacar, itu pasti beda. Ya. Ya gimana ya bilangnya? Ya kalau sama pacar itu kan masih, kalau misalnya kita lagi musuhan nih sama pacar, itu masih harus salah satu nurunin ego terus minta maaf, masih relevan lah. Tapi kalau misalnya sahabat cowok sama cowok gitu misalnya, terus ada yang bermasalah satu, untuk memulainya tuh sulit banget gitu. Ya, ego. Mungkin ya. Soalnya sama-sama malu ya ini kayak gitu. Ya kalian sama cowok aja malu-malu. Jadi saya gimana gitu. Wajar lah. Kena cowok jantan soal bro. Mungkin pertanyaan sih jadinya. Pertanyaan. Itu sih sebenarnya. Kalau emang kalian ngerasa punya sahabat, harusnya ya. Kalau emang itu ngerasa kalian itu sahabat kalian, gitu. Sebenarnya harus bisa lah kita. Kan sayang banget gitu. Apalagi kita tahu jadi sahabat itu susah. Susah ya. Tapi dengan gampangnya kalian kayak ya udah sih kita nggak usah sahabatan lagi. Cuma gara-gara hal yang apalagi salah paham. Apalagi istilah ego lah apa mungkin. Karena dia gak ngerti kita gitu. Kita maunya mungkin disuapin tapi dia gak peka. Ya jadi gak tahu juga sih kalian punya masalah masing-masing kan. Tapi kalau aku pribadi sih gak pernah sih ngalaminnya kayak gitu. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu misalkan diejek itu mungkin udah biasa. Kayak dibully itu udah biasa, tapi kan hanya di lingkungan kita aja sih gitu. Jadi nggak terlalu bawa perasaan gitu. Tapi bukan dibully sih, kayak kalau saya dulu kalau dibully biasa sama dia, mungkin ada saya sih lupa masalah seperti apa. Yang pasti kayak sih dia ngomongin saya di belakang yang enggak atau gimana, saya lupa pokoknya itu. Yang itu bikin saya kecewa gitu. Terus setelah itu diam-diaman, tapi akhirnya sih kalau saya udah berhasil nurunin ego, udah ngobrol. Ya, saya sadar sih di posisi itu saya masih kayak anak kecil gitu, kayak masih suka egonya masih gini, kamu di bawahku gitu misalnya gitu, kamu harus pantasnya kamu yang ngomong duluan, bukan aku yang ngomong duluan. Maksudnya masih di bawahku itu gimana? Ibarat gini loh, saya ngerasa saya yang dijelek-jelekin gitu misalkan gitu, atau merasa gimana gitu. Tapi sebenarnya itu masalahnya kecil kayak dulu, cuma karena masih muda terlalu mengeboh-ngebohkan sebuah masalah, kan biasa dong ego masa-masa remaja tuh kan.
merasa dia yang paling salah dan saya yang paling benar gitu udah. Dia yang salah, saya paling benar gitu jadinya kan. Ya, itu sih tapi seiring perjalanan ya semakin dewasa ya egonya itu emang harus diturunkan gitu. Itu sih. Nah, lagi? Ego ya. Egomu mungkin perlu diturunkan tuh sahabatmu nih. Iya. Mungkin aja sih. Belum pernah nyoba soalnya. Tapi intinya kayaknya emang belum sih. Belum. Mungkin hanya sahabatan yang hanya di ekspektasi aja gitu. Jadi belum benar-benar sahabatan kayak gitu. Tapi emang kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya nggak harus juga kita punya sahabat gitu. Ya kadang-kadang kayak gimana ya, kita bisa nyaman dengan siapapun tapi belum tentu juga dia sahabat gitu. Istilah kita bisa ngobrol enak sama dia tuh, kita bisa ngasih mereka belum tentu selamanya dia bakalan istilahnya setia sama kita lah gitu. Jadi emang gimana ya, agak sulit sebenarnya kita misalnya mau kayak nge-label orang tuh buat dia tuh sahabat gitu. Ya kembali ke perasaan lagi. Sebenarnya Kalau susah memang sih. Jadi kalau bisa bilang sahabat tuh udah kayak gimana ya, nggak masuk akal lah cocoknya bilang. Jadi anggap misalkan kalian sahabatan, jadi ada hal yang kalian gak ngerti, aku gak ngerti itu apa gitu. Hanya kalian yang bisa ngerasain apa yang kalian bicarakan berdua gitu. Jadi emang udah beda lah isi otak kalian berdua tuh emang udah satu gitu kan. Tapi sejauh ini sih emang ya jarang sih lihat ada orang yang emang bener-bener sahabatan gitu. ya sahabatan. Sahabat. Kadang kita tuh udah lebih ke ekspektasi kita bahwa dia tuh sahabatku gitu. Tapi secara kenyataannya tuh masih belum entah ada. Mungkin sahabat sejati itu mungkin ada sih, mungkin ada. Makanya Susah dilihat juga. Makanya sahabat sejati itu kayak teman saya dari SD ini, saya anggap sih dia sahabat sejati. Makanya sekali dia nyakitin sakit banget gitu. Mungkin kalau sahabat-sahabat ketemu SMP, terus tuh pisah lagi, ketemu SMA, pisah lagi, ketemu kuliah, pisah lagi, itu sahabat kayak ibarat sahabat di masanya itu aja loh, di masa-masa saya perlu dia gitu loh misalnya gitu. Dia ngertiin tugas segala macam. Oh berarti itu nggak jauh-jauh sama pengertian teman di awal berarti. Tapi hanya karena keperluan. Iya, iya emang ada sih sahabat seperti itu juga. Iya memang soalnya ibarat teman kan teman. Oke lah teman. Tapi ada juga sahabat yang ibarat kita sahabatan, kebanyakan sahabatan itu misalkan kuliah aja atau SMA aja. Setelah itu selesai kuliah, setelah selesai SMA kita pisah, kita nggak ada kabar. Berarti ada kok gitu. Udah nggak ada berarti. Keperluan nggak ada, tapi ya. Jadi itu teman. Berarti teman itu. Sahabat dia, karena kita tuh sering bareng-bareng. Kalau teman kan sekedar bareng-bareng, tapi sahabat emang bareng-bareng terus gitu. Tapi karena kita beda nggak ada keperluan lagi, ya lepas lah gitu loh. Lepas karena kan sahabat kan ibarat teman sahabat. Dia tuh memang sih posisinya beda, tapi gimana ya? Dia tuh ada di saat kita perlu gitu. Sama sih sebenarnya, susah membedakan sahabat, tapi sahabat sejati itu sama yang sahabat sejati mungkin sahabat yang pernah bikin sakit hati mungkin. Itu mungkin. Ya kan saya kan udah bilang sahabat dan pacar itu beda tipis. Mungkin yang dimaksud itu bukan enggak misal kayak tadi di kuliah itu ada sahabat. Setelah selesai kuliah terus nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada kepentingan. Mungkin bukan kepentingan sih, mungkin lebih ke udah prinsip kita udah beda kayak gitu nggak? Mungkin. Yang pasti selesai kuliah. Dia punya tujuan A dan jadi gini sih kalau memang kayak gitu tadi udah bilang kan apa susah buat komunikasi gitu. Artinya emang kita udah jalan kita beda nih.
kalau emang kita ngerasa itu teman suhib kita nih, kan kita bisa gampang lah lewat WA, lewat IG lah pasti gampang. Jadi banyak jalan buat sekarang. Jadi kalau emang tiba-tiba setelah tamat kuliah putus gak ada komunikasi, saya rasa emang teman yang gitu aja sih, sebatas teman perlu gitu. Teman yang emang dulu punya tujuan yang sama gitu, lulus gitu kan. Jadi biar bisa nyantai bareng kan enak gitu. Mungkin Tapi mungkin gitu. emang Tapi susah kita membedakan tapi, mungkin ya. Tapi menurutku gitu sih, selama kita nyaman ngejalanin sama orang itu, ya udah sih, mungkin kita simpel aja, kita anggap dia sahabat gitu. Ya, dan di saat Ya kayak gitu sih. ya mungkin gitu, mungkin ya oke lah. Apa lagi ya, sahabat. Dilihat sahabat segitu-gitu aja sih. Jadi sebenarnya intinya kan pasti sahabat itu penting kan. Artinya walaupun sementara gitu. Ya kita bisa bilang sahabat tuh mungkin yang abadi itu ya, artinya yang jangka panjang lah. Yang dari kita kecil sampai kita tua nanti mungkin susah lah mungkin kita Iya, iya. punya yang kayak gitu. Tapi mungkin untuk sebatas temen yang buat kita nyaman selama anggap kuliah atau SMA mungkin masih ada gitu. Tapi gimana ya, kayak emang penting kan berarti sahabatnya emang Iya. Kadang juga harus ada lah gitu. kadang juga reuni sahabat atau pertemuan sahabat itu cuma ada dua aja sebenarnya. Pas nikah pasti ngundang, sama ngasih kupon gitu ke pasar, datang dah, itu sahabatnya. Yang aku sahabat dan teman sih sebenarnya. Kira seperti itu. Ya gitulah. Jadi intinya teman itu perlu kita punya gitu. Sahabat juga Nah, perlu. artinya teman itu kita perlu punya. Emang kita punya keperluan sama dia. Iya, keperluan. Nah, sahabat tuh kita wajib punya gitu. Wajib punya. Karena emang kita perlu, kayak juga perlu sih jadinya. Sama-sama Jadi, perlu ya, jadi sama-sama. lebih intim lah di sahabat tuh, untuk lebih bisa kita ajak bareng buat berjuang lah biasanya sih. Cocok sama kita gitu. Mungkin kalau beda sahabat sama teman, mungkin kalau sahabat ya teman diajak susah bareng gitu mungkin ya. Iya. Terus kalau teman ya seperlu-perlunya aja gitu. Kalau nggak perlu ya udah gitu. Kalau perlu juga, kalau dia mau bantuin ya udah, kalau nggak ya udah juga. Tapi kalau sahabat harus gitu, mungkin pengertian saya gitu. Mungkin saya nuntut. Mungkin ya. Ya nuntut kita. Oh, nuntut. Misalkan kalau kita punya sahabat gak mau bantuin, kamu harus bantuin loh gitu. Gitu jadinya. Saya nuntut ya. Bisa. Kan kadang soalnya kalau sudah sahabat itu kan tingkat emosional kita udah menyatu loh. Tapi yang- Kita ngejek dia, mau yang apa namanya, yang meresmikan dia itu sahabat kita kan? hatinya kita. Perasaannya kita kan. Kita Gimana cara menyatakan ya? Kayak kita nembak cewek kan. Kamu ini, sahabatku, kamu kayak gitu ya? itu namanya gimana ya, perasaannya berbicara. Sebenarnya kita udah Sebenarnya mulai menyatu. Gimana chemistry kayak orang lah, chemistry, kayak orang chemistry. pacaran loh. Kita tahu kita suka sama dia, sama ke dia. Ini kayaknya memang sahabat loh. Kita dia cari seginya berbicara, seginya bercanda. Kita udah tahu nih sahabat jadinya. Kalau kayak misalkan perlu apa-apa tuh kita bisa langsung bisa ngomong sama dia gitu. Jeleknya dia langsung kita ngomong. Kalau teman nggak bisa, marah dia teman kita. Gitu. Apalagi baru kenal kan langsung diejek. Ya dimatiin ntar kamu. Ya mungkin yang mulai ngantuk sih. Ya, udah ngantuk. Jadi udah cukup lama juga kita basa-basi nggak jelas. Emang nggak Ya, jelas. jadi kalian nangkaplah sendiri apa maksud kita gitu kan. Jadi intinya sih kayak tadi sih, kita teman ataupun sahabat tuh memang pasti ada kok di hidup kita. Ya kayak pacar lah, perlu gitu. Perlu. Ya udah, Ya. daripada kita ngobrol ngawur gitu kan. Ya, ini udah nggak Udah nggak konsen tahu semuanya mau nih. apa ini kan.
langsung tutup aja bro. Ya langsung kita tutup aja ya. Jadi mungkin kalian simpulkan sendiri. Ya jadi makasih, kita ucapkan makasih karena udah kayak biasa kan kalian mau buang-buang waktu depan HP smartphone kalian, depan PC, liatin kita yang ngalor ngidul ngapain, gak jelas ngapain kan. Jadi kita bilang terima kasih dan sampai jumpa di episode Berikutnya. selanjutnya. Dah.